Hai teman-teman, jumpa lagi bersama channel saya di Henry Tampu Bolon. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih cara mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi. Let's check it out. Nah, langkah yang pertama kita sediakan buah kelapa sawitnya ya teman-teman, yang segar dan yang besar-besar yang temannya, yang pastinya sudah matang benar yang teman-temannya. Dan kemudian kita cuci bersih dan usahakan supaya anunya itu durinya tidak tertinggal ya temannya, supaya nanti proses memerasnya nanti tidak kena duri. Lalu habis itu kita rebus teman-teman, kita rebus dengan sekitar 45 menit supaya buahnya itu jadi empuk, jadi nanti memisahkan buahnya sama cangkangnya itu mudah, tidak susah begitu teman-teman. Dan nanti proses presnya nanti kan pakai tangan supaya lebih mudah begitu teman-teman ya. Setelah itu langkah berikutnya yaitu kita pisahkan cangkangnya dari buahnya ya teman-temannya, dari daging buahnya ya teman-temannya, dan nanti proses presnya lebih mudah. Nah, berikutnya lagi kita press dengan menggunakan beki seperti ini teman-temannya, karena kita tidak punya alat jadi kita buat begini teman-teman, supaya itu hancur, dagingnya itu hancur, dan nanti proses presnya juga lebih mudah teman-teman, begitu teman-teman ya. Nah, setelah daging buahnya itu tadi sudah cukup lembut atau sudah cukup hancur, selanjutnya kita lakukan proses pemerasan ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan kain saring atau juga jaring seperti ini teman-teman ya, itu terserah kita bagaimana nyamannya begitu teman-teman. Di sini kita penyaringan pertama teman-teman ya, jadi kita pisahkan dulu itu minyaknya itu dari daging buahnya itu dengan cara begini teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita lakukan pemisahan ampas dengan sari-sari minyaknya teman-teman, kita bisa lakukan lagi pemanasan teman-teman ya, supaya sari-sari minyaknya itu lebih banyak dapat teman-teman, dan nanti supaya hasil akhirnya juga lebih banyak teman begitu teman-teman ya. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, dan cangkangnya itu jangan kita buang karena itu bisa buat bikin kopi, dan ampasnya sudah cukup kering teman-teman ya, ini juga jangan kita buang karena bisa juga untuk menyalakan api, begitu kan, lumayan. Nah, kemudian sari minyak yang tadi kita dapatkan kemudian kita panaskan sekitar sampai mendidih ya, dan kemudian nanti setelah ini bisa kita dinginkan dalam wadah supaya nanti minyak-minyaknya itu terangkat. Nah, di sini kan minyaknya itu sudah agak terangkat teman-teman begini, karena minyak itu lebih ringan dari air teman-teman, jadi nanti minyaknya itu akan naik ke atas dan airnya akan menjadi di bawah. Setelah cukup dingin, selanjutnya kita lakukan pemisahan minyak dengan kotorannya itu ya teman-teman, dan air-air yang ada di bawahnya itu. Kita bisa gunakan sendok atau sedotan, dan kita usahakan supaya yang di bawah minyak itu tidak ikut masuk ke dalam sendok itu teman-teman, karena itu kotorannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya minyak yang tadi kita dapatkan kita panaskan lagi ya, supaya zat-zat kimia yang ada pada minyak itu terpisah. Ini yang seperti dalam video ini teman-teman, yang di atas ini adalah zat-zat kimia teman-teman ya, tidak bisa jadi harus dibuang teman ya. Dan kita usahakan supaya tidak diaduk teman-teman, karena itu nanti kotorannya akan menempel pada kuali kita itu, dan kalau kita aduk nanti jadi tercampur lagi begitu, jadi kita sebaiknya tidak kita aduk ya.
Dan ini hasilnya teman-teman, cukup banyak, kira-kira ada kurang lebih 1 liter ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lakukan 1 kali lagi pemanasan teman-teman ya, supaya zat-zat kimia dan kotorannya itu benar-benar terangkat semua. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya, dan ini sudah siap untuk digunakan dan sudah siap untuk menemani kuali Anda di dapur. Nah, warnanya ini agak kemerah teman-teman ya, karena kita tidak pakai ragi. Kalau teman-teman mau mengubahnya menjadi warna kuning seperti minyak biasa pada umumnya, teman-teman bisa menggunakannya dengan ragi ataupun dengan soda. Demikian video yang bisa saya buat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar channel saya lebih maju ke depannya. Horas.